Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Timotius 5 ayat 1-16. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah menolong orang yang berkekurangan. Sebagian besar dari ayat-ayat firman Tuhan yang saya acu dalam renungan kita kali ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Seluruh ayat dari nas kita kali ini ada di layar di hadapan kita semua. Saya akan memulai renungan kita kali ini dengan merenungkan nas yang adalah isi hati Tuhan pada saat Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. Nas itu adalah Ulangan 5 ayat 6-9. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apa saja yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah patung semacam itu, karena aku Tuhan Allahmu dan tak mau disamakan dengan apapun. Secara tersurat dan tersirat, nas ini dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki dirinya disembah. Tuhan kita menghendaki dirinya dimuliakan. Lebih tepatnya, Tuhan kita menghendaki umatnya, kita semua, untuk sembahlah aku saja, untuk muliakanlah aku saja. Salah satu penafsiran dari nas ini adalah apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, apapun juga yang dilakukan oleh umat Tuhan. Umat Tuhan ini termasuk saya dan Anda harus menyembah Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Termasuk pada saat kita merenungkan 1 Timotius 5 ayat 1-16 ini. Renungan kita ini harus di dalam konteks menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang disembah dan dimuliakan. Dengan mempergunakan Ulangan 5 ayat 6-9 sebagai di dalam tanda kutip ayat kacamata kita, di dalam kita merenungkan 1 Timotius 5 ayat 1-16, maka nas kita kali ini dapat pula direnungkan sebagai berikut. Tuhan kita menghendaki dirinya disembah, dirinya dimuliakan, dengan Tuhan mempergunakan elemen-elemen berikut yang kita dapati di nas kita kali ini, 1 Timotius 5 ayat 1-16. Elemen-elemen termaksud termasuk Timotius, orang dewasa laki-laki, yang dalam konteks ini adalah orang dewasa yang sudah tua, orang dewasa perempuan, orang muda laki-laki, orang muda perempuan, janda, anak-anak, dan cucu-cucu, keluarga, gereja, atau jemaat. Merenungkannya di dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru secara keseluruhan, kita dapat pula merenungkan bahwa elemen-elemen termasuk, lebih tepatnya adalah sebagai berikut. Timotius adalah seorang anggota gereja Tuhan, seorang jemaat Tuhan yang sudah dewasa secara rohani. Dalam konteks Timotius, Timotius adalah seorang pendeta, seorang pemimpin jemaat. Di dalam konteks kita hari ini, jika kita seorang kepala keluarga di rumah tangga Kristen, bisa jadi kita seorang ayah, bisa jadi kita seorang ibu, bisa jadi kita seorang kakak yang paling tua di dalam keluarga kita. Atau jika kita adalah seorang jemaat di suatu gereja, bisa jadi kita seorang pendeta, bisa jadi kita seorang guru sekolah minggu, bisa jadi kita seorang pemimpin kelompok kecil, pemimpin care group, bisa jadi kita seorang kakak rohani. Maka salah satu penafsiran dari Timotius ini adalah kita adalah Timotius
di masa kini. Elemen berikutnya adalah orang dewasa laki-laki. Di dalam konteks ini adalah mereka yang sudah berumur. Tepatnya adalah mereka yang adalah anggota jemaat lokal tertentu. Elemen berikutnya lagi orang dewasa perempuan. Tepatnya adalah seorang anggota jemaat lokal tertentu. Elemen berikutnya lagi adalah orang muda laki-laki. Berikutnya lagi orang muda wanita. Berikutnya lagi janda yang adalah anggota jemaat lokal tertentu. Elemen berikutnya lagi anak-anak dan cucu-cucu yang adalah anggota keluarga Kristen. Elemen berikutnya lagi adalah keluarga Kristen. Elemen berikutnya lagi adalah gereja, jemaat Tuhan. Tuhan berkenan memakai elemen-elemen termaksud untuk Tuhan memuliakan dirinya. Menggabungkan kacamata Ulangan 5 ayat 6-9 dengan kacamata 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, janganlah engkau memarahi dengan keras orang yang lebih tua daripadamu, melainkan ajaklah dia mendengarkan kata-katamu seolah-olah ia bapakmu. Perlakukanlah orang-orang muda sebagai saudara dan wanita-wanita tua sebagai ibu. Wanita-wanita muda hendaklah engkau perlakukan sebagai adik dengan sikap yang murni, yang mana dengan mempelajari kata memarahi lebih dalam lagi, yang dalam bahasa Yunaninya adalah epipleso, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris rebuke, yang dapat pula diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia menegur, yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan kita menghendaki jemaatnya untuk saling menegur satu sama lain, yaitu terhadap jemaat yang menghidupi kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mana teguran ini dilakukan semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Maka kita dapat pula merenungkan nas kita kali ini, 1 Timotius 5 ayat 1-16 sebagai berikut. Tuhan kita menghendaki dirinya dimuliakan dengan cara jemaatnya menegur satu sama lain, yaitu mereka yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam konteks kita, Timotius dipakai Tuhan untuk menegur, yang mana sudah kita renungkan tadi bahwa Timotius ini di dalam konteks hari-hari ini bisa jadi adalah saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Maka hal berikutlah yang dilakukan oleh Tuhan. Timotius atau kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam kita dipakai oleh Tuhan untuk menegur jemaat yang tidak menghormati para janda yang benar-benar hidup seorang diri, sebagaimana di ayat 3. Anak-anak dan cucu-cucu dari keluarga Kristen yang tidak memperhatikan kaum keluarga mereka, termasuk tidak memperhatikan orang-orang tua dan nenek-nenek, seperti yang ada di ayat 4 dan 8. Para janda yang suka hidup bersenang-senang, sebagaimana tersirat dari ayat 6. Para perempuan bersuami agar menghidupi firman Tuhan, sebagaimana tersirat dari ayat 9 dan ayat 10. Para janda muda agar menghidupi firman Tuhan, sebagaimana tersurat dan tersirat di ayat 12 dan 13. Para wanita Kristen atau keluarga Kristen agar membantu para janda yang di dalam tanda kutip memenuhi syarat, sebagaimana di ayat 16. Yang dimaksud dengan di dalam tanda kutip memenuhi syarat, termasuk janda-janda yang benar-benar hidup seorang diri, yang hanya berharap kepada Allah siang malam. Janda-janda itu terus berdoa kepada Allah untuk minta pertolongan Allah. Janda-janda yang umurnya lebih dari 60 tahun, yang dahulunya hanya memiliki satu suami, terkenal sebagai wanita yang melakukan hal-hal yang baik, seperti misalnya sudah membesarkan anak-anaknya dengan baik,
senang menerima tamu-tamu menginap di rumahnya, melayani orang-orang percaya, membantu orang-orang yang susah, dan melakukan dengan sungguh-sungguh segala macam pekerjaan yang baik. Demikian pula para jemaat gereja lokal untuk membantu para janda yang di dalam tanda kutip memenuhi syarat ini, sebagaimana di ayat 16. Dalam renungan kita kali ini, kita akan merenungkan nas kita ini dengan satu kacamata lagi, yaitu kacamata yang adalah hati Tuhan kita. Kacamata ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Yang salah satu penafsirannya secara tersurat dan tersirat, Allah kita begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi kita. Allah kita mengasihi jemaatnya, mengasihi gerejanya, dan Allah melakukan itu demi Allah memuliakan dirinya dengan mempergunakan kacamata-kacamata ini, yaitu Ulangan 5 ayat 6-9, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, dan Yohanes 3 ayat 16, maka kita dapat pula merenungkan nas kita kali ini, 1 Timotius 5 ayat 1-16 sebagai berikut. Tuhan menghendaki untuk Tuhan mengasihi jemaatnya, yang di dalam konteks ini adalah para janda, dengan cara Tuhan mempergunakan jemaatnya yang lain, yang di dalam nas kita kali ini, termasuk Tuhan mempergunakan jemaatnya, gerejanya untuk menghormati para janda yang benar-benar hidup seorang diri. Sebagaimana di ayat 3, Tuhan mempergunakan anak-anak dan cucu-cucu, yaitu keluarga Kristen, untuk memperhatikan kaum orang tua dan nenek. Sebagaimana di ayat 4 dan 8, Tuhan berkenan mempergunakan wanita Kristen, keluarga Kristen, untuk membantu para janda yang memenuhi syarat. Dan Tuhan berkenan mempergunakan jemaatnya, gerejanya, dimanapun jemaatnya dan gerejanya itu sebagai gereja lokal berada, untuk membantu para janda yang memenuhi syarat tadi, sebagaimana di ayat 16. Jadi dari ketiga kacamata ini, yang adalah hati dari Tuhan, kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan mengekspresikan hati Tuhan, mengekspresikan kehendak Tuhan untuk menjadi kenyataan yang dihidupi oleh setiap umat Tuhan. Termasuk di dalam pernyataan ini adalah Tuhan berkenan menolong orang-orang yang berkekurangan, yang adalah tema yang kita renungkan dari nas kita ini. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Poin pertama, jika Anda mengakui, jika Anda berkata bahwa Anda adalah jemaat Tuhan, maka berdasarkan renungan kita kali ini, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan dengan cara Tuhan memakai Anda untuk menegur mereka yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dari konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui secara tersurat dan tersirat, Tuhan kita dimuliakan saat jemaatnya menghidupi firman Tuhan. Poin berikutnya adalah, jika Anda berkata bahwa Anda adalah jemaat Tuhan, maka berdasarkan renungan kita kali ini, Tuhan menghendaki untuk Tuhan mengasihi jemaatnya, yang di dalam konteks renungan kita ini adalah para janda yang memenuhi syarat, yaitu dengan Tuhan mempergunakan Anda untuk mengasihi para janda termaksud demi kemuliaan Tuhan. Dari konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui secara tersurat dan tersirat bahwa Tuhan dimuliakan pada saat jemaat Tuhan menghidupi kasih Tuhan. Dari dua poin ini, kita dengan sangat jelas dapat mengatakan pada diri kita sendiri bahwa
tidak ada satupun dari kita yang adalah jemaat Tuhan yang terlepas dari ayat-ayat yang kita renungkan di nas kita ini. Dengan kata lain, setiap ayat yang ada di nas kita berlaku untuk saya, berlaku untuk Anda, berlaku untuk pendeta, berlaku untuk jemaat, berlaku untuk semua anak-anak Tuhan. Poin terakhir di bagian penutup ini adalah nas kita ini bukanlah mengenai jemaat Tuhan, yaitu Anda atau saya atau siapapun mengasihi para janda yang di dalam tanda kutip memenuhi syarat tadi. Nas kita ini adalah mengenai Tuhan kita mempergunakan jemaatnya. Bisa jadi itu Anda, bisa jadi itu saya, bisa jadi itu siapapun juga jemaat Tuhan untuk mengasihi para janda termaksud. Demi Tuhan kita memuliakan dirinya, mempergunakan saya dan Anda. Mengetahui dengan jelas apa yang baru saja kita renungkan ini. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan beberapa penerapan. Jika Anda berkata bahwa Anda adalah jemaat Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini Tuhan memakai Anda untuk menegur mereka yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Mereka ini bisa jadi ada di dalam keluarga Anda sendiri. Mereka ini bisa jadi ada di kantor atau di sekolah Anda. Dengan pertanyaan ini, maka penerapan pertama kita dari renungan kita kali ini untuk kita hidupi hari lepas hari sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, termasuk berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda, agar Tuhan memakai Anda untuk menegur. Yang dari konteks nas kita ini kita mengetahui menegur dengan kasih, yaitu menegur mereka-mereka yang ada di keluarga kita, menegur mereka-mereka yang ada di kantor atau di sekolah kita yang tidak menghidupi kehidupan mereka berdasarkan firman Tuhan, agar mereka menghormati, agar mereka menghidupi firman Tuhan. Jika Anda berkata bahwa Anda adalah jemaat Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini Tuhan mempergunakan Anda untuk mengasihi para janda yang di dalam tanda kutip memenuhi syarat, untuk mengasihi anak-anak yatim piatu demi kemuliaan Tuhan? Atas pertanyaan ini, maka penerapan terakhir kita untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda, agar Tuhan memakai Anda untuk mengasihi para janda termaksud, para anak yatim piatu termasuk, demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya hari lepas hari, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Alkitab kita secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua bahwa kita-kita yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, yang di dalam konteks renungan kita kali ini adalah kita-kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur sesama anak Tuhan yang tidak menghidupi firman Tuhan. Kita-kita yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi para janda dan para anak yatim piatu semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.